Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Santrai Tanan. Video kali ini saya ingin memberikan perkenalan dengan sebuah ada Padepokan Songgo Sukmo di Bangkalan khususnya. Jadi budaya di Madura ini selain pencak silat ada juga seperti halnya jemparingan, ya namanya jemparingan. Iya, jemparingan. Nah, beliau sebagai narasumber kami di channel Tritan 91, Mas Aang namanya, bisa perkenalan diri dulu Mas, dipersilakan. Ya, nama saya Raden Muhammad bin Rahmat, biasa dikenal di kalangan jemparingan itu Raden Hambali, karena memang saya terlahir dengan nama Raden Hambali. Banyak yang mengenal juga dengan nama Mas Aang. Saya lahir 11 Mei 1986 di Bangkalan, alhamdulillah Madura asli. Bangkalan asli. Ya. Jadi tujuan kami di sini Mas, pengen tanya-tanya Mas tentang Padepokan Songgo Sukmo, karena sebelumnya channel kami itu membahas tentang pencak silat. Pencak silat itu budaya asli Indonesia gitu Mas. Jadi saya juga penasaran Padepokan Songgo Sukmo ini kegiatannya seperti apa seperti itu Mas. Mungkin sejarahnya kami pengen tahu gitu Mas. Jadi Padepokan Songgo Sukmo ini adalah suatu padepokan yang awalnya hanya padepokan biasa, padepokan keluarga, tempat berkumpulnya keluarga di sini. Jadi 2011 itu atas petunjuk dari Romo waktu itu, akhirnya saya bikin Padepokan Songgo Sukmo 2011. Itu awalnya membawai ada divisi tari, tapi ketika Romo wafat tidak, saya tutup divisi itu. Di sini juga ada beberapa divisi, ada divisi pencak silat juga, ada jemparingan, ada divisi tosan aji, dan juga divisi untuk mengangkat budaya-budaya dan sejarah asli Nusantara. Salah satunya adalah tongkos. Tongkos itu adalah ikat kepala khas Madura Barat, ya, seperti yang sampean pakai. Mungkin bisa dijelaskan juga secara rinci seperti jemparingan tadi dan pencak silat atau tari itu kegiatannya seperti apa Mas yang sebelumnya? Ya, jadi divisi pencak silat itu divisi pencak silat yang full tradisional. Jadi di sini juga ditempa bagaimana untuk menjadi seorang kesatria melalui pencak silat itu, dan alhamdulillah sudah banyak cabang-cabangnya, baik di luar Bangkalan untuk yang divisi pencak silat juga. Akhirnya 2016 saya buka divisi jemparingan. Jemparingan ini adalah panahan tradisional yang merupakan budaya asli leluhur dan juga budaya asli Nusantara sebelum berkembang pesat jadi panahan modern dan lain-lain. Itu yang di bawahnya itu Mas, tadi ada tari, silat, jemparingan, tosan aji. Itu. Tosan aji adalah tosan itu besi, aji itu yang dimuliakan. Kalau mungkin banyak yang mengenalnya dengan nama pusaka. Di sini bukan hanya kita hanya belajar besi, tentang pamor, tapi juga cara merawat pusaka itu, baik itu tombak, keris, gimana cara merawatnya, gimana memuliakannya, karena itu suatu karya leluhur yang memang harus dilestarikan. Untuk yang tongkos ini juga banyak di sini belajar ibu-ibu, remaja-remaja untuk membuat gimana tongkos itu biar lestari, karena selama ini orang banyak mengenal bahwa budaya bahwa Madura Barat itu tidak punya ikat kepala, tahunya kan odeng, ya Mas, rata-rata orang Madura. Ya, odeng. Padahal kita punya agungan sendiri atau pakaian agungan, kelengkapannya ya tongkos ini salah satunya. Ini asli Bangkalan Mas, Madura Barat. Madura Barat. Ya.
Berarti banyak divisi dari Padepokan Sanggo Sukmo. Iya, alhamdulillah. Mungkin yang orang saat ini kenal itu hanya Jemparingan dan Tosan Aji. Meskipun sebenarnya banyak. Memang yang saya munculkan sekarang tuh memang satu adalah Jemparingan untuk mengembalikan orang biar tahu bahwa kita punya olahraga, punya budaya, yaitu panahan tradisional itu kalau di Madura disebut dengan pajer. Pajer. Yang kedua, mengapa saya angkat Tosan Aji atau pusaka? Karena orang banyak mengenal bahwa terutama anak muda itu malah takut sama yang namanya pusaka. Karena ada hodamnya, ada jinnya, padahal bukan itu. Orang barat menyimpan ilmunya itu di tulisan, ya kan, banyak tulisan-tulisan. Tapi orang timur kita itu menyimpan ilmunya ya di pusaka itu. Karena dari pusaka itu kita bisa belajar sejarah juga. Tahun berapa ini pembuatannya? Namanya tangguh. Tangguh itu buatan. Tahun berapa? Dapur itu bentuk. Itu banyak kan, ada yang lurus, ada yang luk kayak gitu. Itu macam-macam. Di melestarikan budaya benar-benar ya, Mas. Alhamdulillah memang gerak di Sanggo Sukmo ini adalah Padepokan Seni dan Budaya plus Sejarah, dan juga itu sudah terdaftar di Disputpar Bangkalan. Kalau yang Jemparingan itu malah sudah terdaftar di Perpatri. Kalau di olahraganya di Perpatri, Persatuan Panahan Tradisional Indonesia. Kalau di budayanya Jemparingan ini di Jemparingan Bandul Nusantara, Persatuan para penjemparing se-Nusantara. Masuk nasional sudah. Alhamdulillah kita sudah jadi tuan rumah lomba panahan tradisional ini 3 kali. Yang pertama di alun-alun Bangkalan, yang kedua di UTM, yang ketiga di Bangkalan lagi waktu itu. Sebenarnya tahun ini bulan Juli kemarin itu, Juni apa Juli ya, itu di UTM ada lagi. Cuma karena COVID akhirnya jadi ditunda. Ya. Untuk tempatnya sendiri kira-kira sudah ada di mana saja, Mas? Untuk Padepokan Sanggo Sukmo ini alhamdulillah sudah ada di Blitar, ada di Gresik, ada di Jepara juga ada. Mungkin nanti ini Mas Alvin di Probolinggo mau buka juga untuk Sanggo Sukmo. Di Sampang insya Allah kita waktu itu sempat komunikasi dan ditawari juga sama Les Bumi Sampang. Di Blitar itu malah memang sampai ada anak-anak yang sudah menghasilkan berkarya dengan bikin panahan alatnya sendiri. Wah, luar biasa ya. Untuk batasan, apakah ada batasan usia, Mas, ketika bergabung dengan Padepokan Sanggo Sukmo gitu, Mas? Selama itu mencintai budaya dan sejarah, kami tidak pernah ada batasan usia. Dari usia anak saya aja, ponakan saya semua itu dari usia 2 tahun udah saya ajarin saya ajarin gimana cara bakar dupa untuk Tosan Aji itu atau pusaka itu, biar mereka dari kecil udah tertanam bagaimana mencintai budaya leluhurnya. Luar biasa. Jadi kita teman-teman harus menjaga benar apa itu budaya kita, asli kita dari mana, biar tetap terlestarikan gitu ya, Mas. Di sini kan ada logo lambangnya gitu, Mas. Iya. Dan mungkin ada maknanya tersendiri, Mas. Seperti apa, Mas? Oh iya. Bisa dijelaskan? Jadi di sini Padepokan Sanggo Sukmo ini motonya spiritual, sosial, dan cinta kasih. Sebelum menginjak itu kita ke lambang dulu ya. Iya. Ini 2 naga ini diumpamakan adalah semangat. Ini penggambaran semangat. Bagaimana simbolnya semangat? Gimana pada waktu itu Raden Sugoro yang bisa menaklukkan 2 naga sehingga terciptalah legenda Selegoro dan Senangkele. Ya. Ini adalah semangat yang berapi-api, ya kan? Di sini ini ada Senangkele. Bentuknya kayak gini, Senangkele. Senjata ini? Iya, pusaka juga. Ini juga pusaka keris. Jadi kita harus cinta sama budaya leluhur, ya kan? Iya. Ini gunung. Gunung ini tinggi. Jadi kita harus punya cita-cita yang tinggi. Di sini mulia. Ini batu mulia ini, sudah mancar. Ini ada anunya juga.
Dan juga ini lambang ke atas ini, ya kan? Ya. Ini sebagai perwujudan kita harus semua berpusat pada Gusti Allah, pada Tuhan yang Maha Esa. Ya, gitu. Nah, kita ke moto spiritual, sosial, dan kita kasih. Spiritual ini adalah hubungan kita sama Gusti Allah, sama Yang Kuasa. Bagaimana kita menata diri kita, menata hati kita dengan cara spiritual ini. Sosial, hubungan kita dengan manusia. Sesama manusia kita harus jadi makhluk yang sosial. Saling membantu. Cinta kasih ini adalah suatu perbuatan kita antar sesama, baik itu makhluk yang nyata maupun tidak nyata, baik itu tumbuhan, hewan, semua ada di cinta kasih itu. Di semuanya sama gitu. Iya, tidak ada perbedaan. Luar biasa sekali teman-teman penjelasan dari Mas Aang tentang Padepokan Sanggo Sukmo secara umumnya seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan Mas untuk pecinta budaya khususnya di Nusantara ini Mas. Ya. Jangan pernah melupakan sejarah, jangan pernah malu untuk berbudaya dan belajar sejarah, dan yang paling penting adalah ciptakan sejarah kalian sendiri tapi tidak menjadi dosa dalam sejarah tersebut. Itu yang penting. Terima kasih banyak Mas atas waktunya. Mohon maaf teman-teman apabila dari kami ada kekurangan maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Jangan lupa like dan komen dan subscribe channel Tretan 91. Semoga channel ini lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh manusia. Amin, amin.